Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kedai Pena. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara diskusi mingguan online, Editorial Talk. Untuk tema kita malam ini adalah bagaimana membela rakyat di tengah pandemi COVID-19. Sudah bersama saya, Direktur LBH Tridharma Indonesia, Bung Yudi Rijali Muslim, selaku narasumber yang akan memberikan pendapatnya terhadap tema kita kali ini. Apa kabar Bung Yudi Rijali Muslim? Alhamdulillah, Bung Ari, kabar baik. Kabar baik ya. Bung Yudi lagi di kantor apa di mana nih Bung Yudi? Lagi di kantor nih kebetulan Bung Ari. Lagi di kantor ya. Berarti nggak masih ada beberapa pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan ya. Sendiri nih kayaknya nih, sudah malam ya? Sendiri, yang lain sudah pada pulang nih, Bung Ari. Sudah pulang ya. Sehat, yang penting Bung Yudi, protokol kesehatan jangan lupa dijalankan karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya Bung Yudi ya. Siap. Bung Yudi, ini kita membahas tema yang cukup relevan di tengah pandemi COVID-19, membela rakyat di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun, tapi belum ada tanda-tanda mereda meskipun berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari vaksinasi, mulai dari pembatasan sosial, PPKM, dan lain sebagainya. Tapi dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bukan hanya di sektor kesehatan dan ekonomi, tapi ada sektor hukum. Seperti kita ketahui banyak kemudian masyarakat yang terdampak dan memiliki konsekuensi hukum seperti misalkan pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bung Yudi, bagaimana kemudian pendampingan yang dilakukan secara pro bono yang dilakukan oleh LBH Tridharma Indonesia terhadap masyarakat terdampak hukum di tengah COVID-19. Bagaimana Bung Yudi? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBH Tridharma Indonesia hakikatnya adalah lembaga bantuan hukum non-profit atau pro bono seperti yang tadi Bung Ari sampaikan. Dan hal-hal yang menjadi bagian daripada tanggung jawab kami adalah melakukan pembelaan bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Dan ada pun persoalan-persoalan dampak pandemi terhadap permasalahan hukum yang timbul saat ini jauh-jauh hari, bahkan pada saat awal pandemi ini ada seperti itu, kita sudah beberapa kali mengedukasi kepada masyarakat bahwa kelak di kemudian hari selain daripada sektor ekonomi juga akan berdampak kepada persoalan-persoalan hukum yang menyertainya. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi fokus kami dalam hal juga mempersiapkan diri dari LBH Tridharma Indonesia. Tridharma Indonesia ini tersebar di 5 provinsi dan teman-teman baik di Kalimantan Barat, di Banten, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah yang lain. Dan sebentar lagi akan ada pembukaan LBH Tridharma cabang Papua, mempersiapkan diri untuk secara maksimal dalam hal melakukan pendampingan hukum akibat dampak daripada pandemi COVID-19, Bung Ari. Begitu ya, Bung ya. Bung Yudi, kalau boleh saya tahu sektor kasus apa saja yang kemudian menjadi dominan yang didampingi oleh LBH Tridharma Indonesia di tengah pandemi ini, Bung? Ya, persoalan kasus ya, atau persoalan kemudian mereka yang meminta pendampingan hukum kepada LBH Tridharma Indonesia, dominasinya lebih banyak ke perdata. Artinya perdata memang relatif lebih banyak dibanding dengan persoalan pidana. Dan perdata ini pun kecenderungan lebih kepada perdata ekonomi. Artinya perdata yang menyangkut hutang piutang, perdata yang kemudian menyangkut wan prestasi, seperti itu ya. Dan persoalan kasus pidananya ya lebih kecenderungan kepada persoalan penipuan dan penggelapan. Seperti itu, Bung Ari. Ya, kalau yang menjadi majority, yang menjadi sering
misalkan ada beberapa kasus misalkan pinjaman online atau misalkan ada kasus orang sampai kemudian menggugat karena tidak dapat bantuan dan yang lain. Ada nggak, Bung, kayak gitu-gitu, Bung? Ya, kalau terkait dengan spesifik permasalahan yang sering kita jumpai dan grafiknya saat ini semakin meningkat pasca pandemi COVID-19 ini, tentu yang tadi sempat Bung Ari sampaikan, ada kasus pinjaman online, kemudian juga ada PHK sepihak dari perusahaan, lantas kemudian ada juga investasi berbasis arisan, seperti itu, dan persoalan-persoalan yang tadi, baik itu kemudian persoalan hutang piutang, dan hal lainnya, seperti itu Bung Ari. Berarti lebih banyak itu yang berhubungan sama ekonomi ya, Bung ya. Tadi Bung sempat singgung apa namanya PHK sepihak ya, Bung ya. Ya. Ya, itu boleh dijelaskan detailnya, Bung. Kenapa kemudian mereka kemudian mau masuk ke jalur hukum? Padahal seharusnya ketika orang masuk jalur hukum kan lebih panjang prosesnya ketimbang menyelesaikan di ranah kekeluargaan, Bung. Nah, kecenderungannya persoalannya kan hari ini kita perlu akui bahwa dampak COVID-19 ini bukan hanya menyentuh level pekerja, tetapi juga kemudian pengusaha itu sendiri. Artinya alasan kemudian perusahaan melakukan PHK dikarenakan ada pengurangan karyawan karena tidak mampu lagi membayar upah dari karyawan tersebut. Nah, kemudian upaya hukum dilakukan. Ada 3 proses yang memang itu secara hukum diatur, ada proses bipartit, tripartit, dan PHI. Nah, hal ini kemudian karena bukan kemudian kita tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan ya, atau dalam ranah bipartit dengan perusahaan, di ranah perundingan, tetapi kecenderungannya perusahaan menjadikan momentum ini bahwasanya pekerja ini akan berlama-lama, seperti itu dalam proses hukumnya. Mungkin ya, saya melihat bahwasanya menunggu lelahnya daripada para pekerja ini untuk melakukan upaya-upaya hukum. Karena bagaimana tidak, ketika kemudian di PHK dan kita masuk di pengadilan hubungan industrial dan itu tinggal di daerah Bogor misalkan, upaya hukum yang harus dilakukan itu kan adalah di Bandung, di PHI Bandung, karena masuk dalam wilayah teritori Jawa Barat. Seperti itu. Artinya jangka jarak yang harus ditempuh oleh para pencari keadilan khusus masalah tentang ketenaga kerjaan ini harus menghabiskan kos yang sekian banyak dan waktu yang sekian banyak yang harus dihabiskan. Ya, bagaimana tidak, regulasinya memang seperti itu, Bung Ari, yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Ya, seperti itu Bung Ari. Oke, Bung Yudi, ini kita sudah memasuki PPKM level sekian nih ya, yang diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus. Bagaimana kemudian dampak hukum yang akan terjadi, apalagi kan ini semakin panjang ya, pembatasan sosialnya ya, pembatasan kegiatan masyarakatnya. Apakah ke depannya memang kasus-kasus itu akan semakin meningkat, Bung? Saya yakini kasus-kasus itu semakin meningkat, Bung Ari. Bagaimana tidak? Terkait mengenai tentang kasus pinjaman online saja, ketika itu kemudian sebelum pandemi, kita ada tempo kenaikannya sekitar 100%. 100%? Sampai 100%. Dulu di tahun 2019 ya, berarti ya? Ya, betul. Sebelum tahun 2019, kita menerima pengaduan sekitaran 200-an masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online. Seperti itu, baik itu kemudian mereka yang meminta konsultasi, baik itu kemudian mereka minta didampingi dalam hal konteks pendampingan hukum. Nah, pasca tahun 2019 atau pada saat pandemi, ini meningkat sampai kemudian 400 orang atau 400 kasus seperti itu. Ya sama modusnya, artinya kemudian masyarakat karena memang mereka tidak punya uang seperti itu, sedangkan kebutuhan rumah tangga begitu besar, maka kemudian mereka coba-coba untuk melakukan pinjaman berbasis online. Dan kalau saya lihat hal ini memang relatif lebih mudah untuk melakukan pinjaman online ini, Bung Ari. Bagaimana tidak ketika kita menonton YouTube saja misal, atau kita buka media sosial kita, cenderung
pinjaman-pinjaman online itu muncul seperti itu. Jadi saya rasa ketika kemudian itu kita dengan iseng lah misalkan ya, atau misalkan mau coba-coba melakukan pinjaman, kita klik saja, semua sistemnya sudah bekerja. Seperti itu. Dan artinya ketika kemudian kita masuk ke sana dan melakukan pinjaman di sana, maka kemudian bukan malah kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan keuangannya, tetapi akan menimbulkan suatu masalah baru. Seperti itu. Makanya kemudian saya rasa mereka melakukan pengaduan itu dalam rangka kemudian ketika mereka sudah bermasalah atau merasa dipermasalahkan secara hukum. Bagaimana tidak, fenomena terkait pinjaman online ini, walaupun saya merasa bahwa beberapa tahun terakhir ini OJK bertindak cepat dalam melakukan responsif, tapi saya rasa tidak terlalu maksimal. Khusus untuk pinjaman online yang ilegal ya, seperti itu. Kenapa? Karena hari ini sudah mulai kemudian muncul lagi. Dan mudah sekali diakses. Seperti itu. Dan ya, mereka menyasar korban-korbannya ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang kesehariannya mereka di rumah. Seperti itu. Kemudian mereka coba-coba untuk melakukan pinjaman, barangkali kemudian berhasil. Tapi bagaimana bisa berhasil dalam konteks pelunasannya, karena bunganya dan sekalipun terlambat, dendanya itu berkali-kali lipat. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi perhatian kami agar pihak daripada Otoritas Jasa Keuangan, juga pihak dari Mabes Polri, dan Kominfo menurut saya dapat merespon ini secara cepat. Mengapa demikian? Karena yang menjadi target sasaran korbannya ini adalah masyarakat bawah. Seperti itu. Masyarakat bawah artinya ketika Mabes Polri melakukan tindakan penegakan hukum dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang datang, seperti itu, dengan segera menindak mereka-mereka yang membuat aplikasi pinjaman online ilegal ini, terus Otoritas Jasa Keuangan juga kemudian menutup akses daripada pinjaman online ini, dan kemudian hal itu saya rasa bisa menjadikan semuanya normal, artinya tidak kemudian terjebak lagi dalam persoalan-persoalan pinjaman online, Bung Ari. Begitu ya, Bung ya. Bung, ini biasanya saat Bung mendampingi, itu solusinya seperti apa, Bung? Apakah ingin meminta keringanan atau seperti apa? Apa sampai pelunasan atau seperti apa, Bung? Ya, persoalannya kan kemudian begini, Bung Ari. Pinjaman online ini kan ada dua kategori. Ada pinjaman online ilegal dan ada pinjaman online ilegal. Ada pinjaman legal dan pinjaman online ilegal. Nah, artinya pinjaman online ilegal ini tentu dia tidak mematuhi semua kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kecenderungannya mereka menjalani usahanya dengan cara melawan hukum. Tidak berbeda hukum begitu ya. Betul, berbeda dengan pinjaman online ilegal. Nah, perbedaan yang sangat signifikan di sini adalah pinjaman online ilegal itu tidak kemudian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pinjaman online legal itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun kasus-kasus terbaru ini kecenderungannya mereka juga yang ilegal ini mereka juga hanya sebatas menempel logo OJK saja, itu juga bisa, Bung Ari. Artinya mereka tidak diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti itu, tetapi kemudian mereka melabeli pinjaman online ilegalnya seolah-olah itu adalah pinjaman online yang kemudian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Ya, dalam kasus ekonomi yang sedang menurun seperti sekarang, biasanya si peminjam itu berharap untuk dilunasi atau kemudian mendapat keringanan ya, Bung ya. Nah, apa yang kemudian membedakan pinjaman online ilegal dan legal? Apa dari jumlah bunganya atau seperti apa, Bung? Ya, perbedaan yang paling signifikan itu adalah persoalan di bunga memang. Bunga dan tempo batas waktu. Bunga ini, tempo batas waktu pengembalian uangnya untuk ilegal kecenderungannya mereka tidak lama.
paling sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Mereka harus segera melunasi pembayaran tersebut. Seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi mencekik dalam tanda kutip masyarakat, karena di pinjaman online ilegal yang lain mereka merekomendasikan untuk meminjam lagi untuk menutupi hutang yang sudah diambil di pinjaman online yang lain. Nah, saya rasa dan kemudian kita menganalisa bahwa pinjaman online ini pusatnya atau dalam tanda kutip yang punya uangnya itu hanya 1 orang mungkin. Seperti itu. Mereka punya uang besar, kemudian mereka buka aplikasi atau mereka kerahkan IT-nya untuk membuat aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal, terus kemudian uangnya mereka sebar. Seperti itu. Nah, ketika kemudian itu tidak bisa dibayar, nah baru kemudian serangkaian teror berlangsung, Bung Ari. Ya. Bahkan di 1 orang seperti itu yang kemudian melakukan pengaduan ke kita itu, ada sampai kemudian mereka di 50 aplikasi pinjaman online ilegal seperti itu. Nah, 50 aplikasi ini saya rasa tadinya awalnya saya berprasangka bahwa memang dia memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Tapi ternyata setelah dianalisa bagaimana dia bisa sampai meminjam di 50 aplikasi pinjaman online ilegal, karena kemudian berdasarkan rekomendasi seperti itu untuk menutupi hutang-hutang yang sebelumnya, sampai kemudian diakumulasilah jumlah hutangnya yang sudah tidak bisa lagi terbayar, seperti itu Bang Ari. Nah, gitu. Adapun kemudian pinjaman online yang legal, mereka ini cenderung bisa diajak komunikasi, beda dengan ilegal. Kalau yang ilegal ini kan kantor penyedianya tidak ada. Siapa yang bisa diajak komunikasi baik telepon juga tidak ada. Seperti itu. Sedangkan bagi yang pinjaman online ilegal, akses komunikasi terbuka. Seperti itu. Terus kantornya juga bisa diakses, bisa didatangi. Sehingga kemudian ketika ingin mengajukan restrukturisasi seperti itu atau keringanan-keringanan, penghapusan bunga, denda, dan pokok misalkan karena memang alasannya hari ini pandemi seperti itu, dan keringanan dalam rangka pembayaran per setiap bulannya seperti itu relatif mudah Bung Ari untuk bisa diakses seperti itu. Begitu ya Bung ya, berarti memang pembedaan mendasarnya sangat jelas ya, seperti kantor yang legal itu pasti jelas dan bisa diajak komunikasi ya Bung ya, komunikatif dalam kemudian mencari solusi ya Bung ya. Iya, betul Bung Ari. Apakah kemudian LBH Tridharma kemudian mengambil kebijakan komunikasi terhadap para pengambil kebijakan seperti OJK dan pihak kepolisian untuk kemudian menuntaskan kasus ini? Karena saya rasa kasus yang Bung tangani itu hanya kemudian turunan saja, sementara kemudian bola liarnya sangat besar. Adalah kemudian bagaimana pengambil kebijakan ini bisa kemudian menyelesaikan pinjol-pinjol yang ilegal ini, Bung ya. Sudah melakukan komunikasi, Bung? Jadi kita sudah melakukan komunikasi by surat ya, Bung Ari, ke OJK. Bahkan setiap ada permasalahan hukum atau masyarakat yang mengadukan permasalahannya ke tempat kami, itu selalu kami tembuskan ke OJK, bahkan ke Mabes Polri. Saya yakini bahwa permasalahan ini akan selesai itu di level kebijakan. Seperti itu. Bagaimana tegasnya OJK, begitu juga dengan Mabes Polri, bahkan mungkin ada komunikasinya dengan Kominfo ya dalam hal ini. Sehingga kemudian memang masyarakat tidak tergiur. Kenapa masyarakat bisa tergiur seperti itu? Karena memang muncul seperti itu. Yang awalnya bisa saja hanya coba-coba, terus yang kedua bisa saja mungkin mereka juga butuh seperti itu. Tapi kan lebih baiknya pinjam baik tidak kemudian ke pinjaman online ya, baik itu yang legal maupun ilegal. Yang terbaik adalah melakukan pinjaman ke kerabat sendiri, saya rasa, atau kemudian ke keluarganya sendiri. Saya rasa itu menjadi bagian solusi terbaik dibanding dengan permasalahan yang ada saat ini. Begitu ya Bung ya.
Berarti Ya, memang untuk masyarakat juga diharapkan kerjasamanya untuk kemudian tidak tergiur dengan pinjaman-pinjaman online ya, Bung ya? betul. Gitu ya, Bung ya. Bung, kita beralih nih, Bung, ke apa namanya isu lain yang juga sedang ramai dibicarakan yang berkaitan juga dengan rakyat adalah vaksinasi. Apakah pemerintah sudah melindungi negaranya secara tepat dalam COVID-19 melalui vaksinasi? Lalu bagaimana kemudian kebijakan vaksinasi, tracing, testing, treatment ini bisa kemudian menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial dan kemudian bisa membawa kita menuju kemudian ke kekebalan kelompok yang akhirnya kemudian membuat kita kembali hidup normal. Silakan Bung Yudi tanggapannya. Ya, saya rasa negara bisa kita sebut lambat, Bung Ari. Negara lambat dalam merespon secara cepat terkait mengenai tentang pemberian vaksin ya untuk masyarakat. Bagaimana tidak? Seharusnya hari ini kita sudah tidak lagi PPKM ya disebutnya hari ini dan sampai kemudian ada perpanjangan ke depannya. Nah, mengapa demikian? Saya rasa kalau kemudian hal ini bisa direspon jauh-jauh hari sebelumnya dan kemudian masyarakat secara maksimal dapat mendapatkan vaksin, saya rasa itu menjadi bagian daripada solusi. Nah, dikatakan lambat ini kenapa? Karena saya rasa baru beberapa minggu terakhir ini pemberian vaksin ini baru masuk ke lingkungan-lingkungan masyarakat, Bung Ari. Seperti itu. Yang sebelumnya saya rasa tidak pernah terjadi. Seperti itu. Artinya ya, ketika masyarakat, ya, artinya ketika masyarakat ingin vaksin, mereka harus ke kantor kepolisian terdekat, seperti itu kan, atau yang ke institusi-institusi yang sudah dipersiapkan atau memfasilitasi hal itu. Tapi berbeda dengan beberapa minggu terakhir ini, saya rasa pemberian vaksin sudah secara langsung dapat diterima oleh masyarakat sampai dengan di tingkatan RT. Kalau saya lihat seperti itu, Bung Ali. Bung, bagaimana kemudian masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin, Bung? Apakah ini juga kemudian menjadi hambatan juga dalam proses vaksinasi massal ini, Bung? Ya, saya rasa dalam hal ini kita juga tidak bisa diskriminatif ya terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Baik itu mereka kemudian yang tidak percaya vaksin, ada juga kemudian mereka yang tidak percaya COVID. Seperti itu. Karena bagaimana tidak, yang Maha Kuasa ini kan memberikan akal budi ya kepada kita. Artinya mereka berhak, terlebih lagi kita di negara merdeka, 17 Agustus kemarin kita merayakan hari kemerdekaan kita. Artinya ketika ada pendapat yang berbeda dengan negara, dengan pemerintah, seperti itu, saya rasa negara tidak perlu arogan, bahkan otoriter, dalam menyikapi dan menghadapinya. Karena lucunya Bung Ari begini, saya lihat di beberapa minggu terakhir ketika ada coretan-coretan ya di dinding yang sifatnya kritik bagi negara seperti itu dari pemerintah, itu direspon secara berlebihan. Saya rasa tidak perlu. Saya rasa sangat tidak perlu. Bahkan pemidanaan itu kan adalah bagian daripada upaya terakhir. Tapi bagaimana tidak dengan hari ini mereka yang kemudian atau tokoh-tokoh ya, banyaklah tidak bisa sebutkan satu persatu ketika kemudian mereka menggelar kegiatan, kemudian berstatement di Twitter, berstatement di media sosial, seperti itu, mereka kemudian direspon dan ditindak secara pemidanaan. Saya rasa miris melihat daripada penegakan hukum hari ini. Seperti itu. Karena poin pokoknya bukan itu saya rasa. Poin pokoknya adalah bagaimana negara dalam hal ini sesegera mungkin menyelesaikan pandemi COVID-19 supaya kemudian tidak berlarut-larut. Untung saja saya rasa Pak Presiden Jokowi tinggal dan menjadi presiden di Indonesia yang dimana rakyatnya begitu sabar. Seperti itu. Sabar menghadapi permasalahan yang sedemikian rupa berat, Bung Ari. Nah, saya nggak tahu kalau Pak Presiden Jokowi mungkin di negara Kuba atau kemudian di negara-negara yang lain ya. Atau di Afghanistan ya, Bung ya? Atau kemudian di Afghanistan. Ya begitu. Nah, artinya, tapi kemudian
sekali lagi saya rasa negara tidak boleh mengesampingkan kebaikan rakyat sehingga kemudian tidak bekerja secara maksimal. Nah, kenapa kemudian saya sampai dengan hari ini menjadi bagian daripada pengkritik atau oposisi negara seperti itu? Karena kemudian negara memang perlu diawasi, Bung Ari. Seperti itu. Yang penting hari ini adalah kita menjadi bagian daripada pelindung dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Bung Ari. Meskipun tidak bisa dinegasikan juga, pemerintah juga sudah berupaya maksimal dalam kemudian menangani pandemi COVID-19, meskipun masih ada 1-2 hal yang kemudian harus dikritisi ya, Bung Yudi ya. Betul. Gitu ya, Bung ya. Bung Yudi, saya ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan, Bung. Dan hari ini kita merayakan Hari Konstitusi. Bagaimana kemudian konstitusi kita dan kemerdekaan kita bisa kemudian merefleksikan bagaimana kemudian kesejahteraan rakyat, bagaimana kemudian persatuan rakyat yang semua terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Yudi, apa yang harus dilakukan kemudian untuk memaknai 2 peringatan besar ini, Bung Yudi? Ya, untuk memaknai 2 hal besar ini saya rasa pemimpin hari ini atau pemerintah hari ini hanya cukup konsisten. Konsisten dalam hal ini adalah mengamanatkan apa yang kemudian tertuang di dalam konstitusi kita. Ada yang diamanatkan dalam pembukaan Dasar 1945 yang dimana tertuang di dalamnya ada Pancasila. Itu yang kemudian selalu menjadi hal yang terus kita gaungkan, Bung Ari ya, dalam hal ini bahwa Pancasila bukan hanya sebatas jadi jargon penguasa. Jadi ketika kemudian mereka ingin mendapatkan simpati rakyat, maka kemudian mereka mengedepankan poin-poin di dalam isi Pancasila, bahwa mereka komitmen, konsisten akan mewujudkan apa yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Saya rasa keliru, Bung Ari, karena senyatanya bahwa masyarakat atau rakyat hari ini melihat tentang apakah kemudian amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkhusus yang tertuang di dalam Pancasila sudah dijalankan secara konsisten atau tidak oleh negara atau oleh pemerintah. Seperti itu, Bung Ari. Bung Yudi, ini baru-baru ini saya dapat info bahwa MPR akan kemudian akan membahas 7 poin pilar pedoman hidup negara, yang salah satunya adalah akan memposisikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan dengan isu Pancasila sumber dari segala sumber hukum? Apakah sekarang tidak terjadi hal demikian atau memang kita sudah lupa dengan Pancasila dalam kaidah hukum, Bung? Ya, kalau saya melihat bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kan memang sudah tertuang seperti itu di dalam undang-undang sendiri. Namun kemudian apakah kemudian masih harus dipertegas kembali bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Mungkin saya rasa ini bagian daripada harapan agar kemudian semua bisa konsisten dalam menjalankan Pancasila sebagaimana mestinya. Tinggal kemudian saya rasa seperti yang tadi saya singgung tadi, Bung Ari, bahwa ketika kemudian Pancasila hanya sebatas menjadi bagian daripada jargon politik, tidak memiliki kekuatan hukum seperti itu, kekuatan yang kemudian berdampak kepada perbaikan, nah, saya rasa hal itu malah kemudian melemahkan daripada Pancasila itu sendiri. Melemahkan, Bung. Kenapa disebut melemahkan, Bung? Yang mana tuh, Bung Ari? Melemahkan Pancasila dianggap sebagai melemahkan sumber hukum yang lain. Bagaimana, Bung, melihatnya? Apakah memang sekarang dilemahkan Pancasila atau seperti apa? Apa hanya sebagai alat sosialisasi saja, Bung? Ya, karena seperti yang kita ketahui, Bung Ari, ketahui bersama ya, bahwa kecenderungannya benar adanya bahwa rujukan daripada pembuatan undang-undang yang hari ini ada di negara kita adalah berpedoman kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Namun masih banyak yang perlu kemudian kita pertanyakan, bahkan kemudian tidak sedikit juga kalau kemudian kita runut yang harus kemudian kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi bila bicara mengenai tentang upaya hukum seperti itu, yang kemudian hal tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang diamanatkan atau diharapkan oleh Pancasila itu sendiri. Kita ambil contoh sampel, Bung. Undang-undang mana saja yang kemudian tidak berselaras dengan Pancasila, Bung? Saya sebutkan satu, misal undang-undang tentang penanaman modal asing, seperti itu. Dan masih banyak lagi, Bung Ari. Saya rasa undang-undang yang lain yang kemudian masyarakat minyak dan gas, misalnya sepengetahuan saya, itu bisa kita kaji bersama-sama, yang kemudian secara nyata bahwa ketika Pancasila mengamanatkan mengenai tentang kesejahteraan rakyat, hal yang bertolak belakang seperti itu dibuat oleh undang-undang. Seperti itu, dengan tentu kolaborasi bahasa yang sedemikian rupa lah saya rasa. Artinya yang berkepentingan saja kan saya rasa yang mampu meneliti dan mempelajarinya. Misalkan contoh Bung Ari ada undang-undang pers. Mungkin Bung Ari lebih cenderung memahami dan hafal betul tentang undang-undang pers itu sendiri. Kami misalkan di undang-undang advokat. Tapi kemudian mana ada kemudian yang mau mempelajari di luar daripada mereka yang berkepentingan seperti itu, ketika kemudian mau mempelajari undang-undang memang bukan porsi bagian daripada pekerjaan. Nah, itulah yang saya rasa prasangka saya mungkin itu juga yang dimanfaatkan dalam tanda petik ya oleh pemangku kebijakan hari ini dalam hal pembuat undang-undang. Seperti itu, Bung Ari. Bung Yudi, kembali ke soal konstitusi. Saat kemudian Zulkifli Hasan menyerahkan kepemimpinan ke Bambang Susatyo, dia menitipkan 7 rekomendasi MPR, yaitu salah satunya ada GBHN, ada amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, ada kemudian penataan sistem hukum, penataan kekuasaan dan kehakiman, penataan sistem presidensial. Nah, saya ingin menyoroti soal amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Saya kenal Bung Yudi dari zaman masih mahasiswa dan konsisten dalam membahas soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bagaimana kemudian Bung Yudi melihat permasalahan konstitusi kita jika amandemen kelima dilakukan, Bung? Ya, tadi sempat saya sampaikan ketika Bung Ari bicara dan membahas tentang Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi, fokus saya bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak menyentuh mengenai tentang keseluruhan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Konsistennya kami sampai dengan saat ini tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Sebagai adendum ya, Bung. Yang kami dapatkan sebagai generasi ya, seperti itu. Yang kemudian diinformasikan, disampaikan dalam ruang-ruang diskusi oleh para mentor kami. Dirubahnya Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu hanya kemudian merubah pasal mengenai tentang masa waktu periode presiden. Seperti itu, yang tadinya tidak berbatas sampai kemudian diberikan batas waktu selama 2 kali. Seperti itu. Dan ternyata saya rasa entah ini menjadi kajian penting, saya rasa ada kemudian yang mungkin saja mengambil kesempatan seperti itu sehingga kemudian bukan hanya sebatas pergantian perubahan itu ternyata, tapi dirombak sebesar-besarnya. Dan tentunya karena konstitusi itu menjadi rujukan pedoman untuk undang-undang di bawahnya seperti itu, maka kemudian undang-undang hari ini tidak bisa dikatakan berfungsi dengan baik seperti itu dalam ranah cita-cita kesejahteraan rakyat, dikarenakan undang-undangnya sudah diamandemen selama 4 kali dan bisa kita rasakan sendiri. Apakah kemudian selama amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, apakah tujuan daripada kesejahteraan rakyat itu sudah tercapai atau tidak? Bagaimana tidak, Bung Ari? Bagi kita sebagai rakyat yang kemudian sehari-harinya tinggal di negara yang kita sebut Indonesia ini,
seharusnya Indonesia bukan lagi menjadi negara yang berkembang, tapi sudah menjadi negara yang maju. Karena semuanya ada, baik kemudian dari sumber daya manusia, sumber daya alam, seperti itu. Namun pertanyaannya kemudian, kenapa sudah beberapa periode tahun terakhir ini, atau pasca amandemen Undang-Undang 45 ini, nah negara bukan malah kemudian mengalami kebaikan sedemikian rupa dalam tujuan kesejahteraan rakyat, namun kemudian saya rasa banyak mengalami kemunduran-kemunduran. Seperti itu. Bung Ari. Ya, Bung Yudi, berarti dalam tanda kutip kembali ke tujuan pembentukan negara di pembukaan Undang-Undang 45 ya, Bung ya. Sekalipun memang akan amandemen kelima, semangatnya harus seperti itu ya, Bung ya. Tidak lagi kemudian ada penumpang gelap yang kemudian memanfaatkan amandemen konstitusi kita ya, Bung ya. Ya, karena saya rasa begini, Bung Ari, kembali ke Undang-Undang 45, memang banyak diskusi-diskusi itu bagian daripada keniscayaan, katanya kan. Kenapa bisa kita sebut itu, atau sesuatu yang tidak mungkin lah terjadi. Kenapa? Karena tata aturan konstitusi kita tidak mengatur demikian. Seperti itu. Nah, tapi kemudian sekalipun ini harus melalui proses amandemen kelima, ya ini harus menjadi perhatian seluruh publik, para pemikir seperti itu, untuk kemudian turut serta mengawasi agar supaya tidak ada para penumpang gelap seperti yang Bung Ari tadi sampaikan. Sehingga amandemen kelima Undang-Undang 45 ini secara konsisten dapat tersusun dengan baik. Tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya tentang kesejahteraan rakyat, Bung Ari. Sebagaimana diamanatkan di dalam Pancasila kita yang hari ini menjadi basis ideologi kita, Bung Ari. Bung Yudi, sampai saat ini masih konsisten kemudian membela rakyat nih, Bung. Bung Yudi, bagaimana kemudian harapannya terhadap rakyat, pemerintah di tengah pandemi seperti sekarang? Rakyat yang mana yang perlu dibela dan masyarakat harus seperti apa? Lalu pemerintahnya harus seperti apa, Bung? Sehingga kemudian tercipta keadilan sosial dan kesetaraan hukum, Bung. Ya, rakyat itu kan dalam terminologi bahasanya bahwa mereka yang di luar daripada pemerintahan. Seperti itu. Atau mereka yang kemudian tidak menjabat di pemerintahan. Artinya tidak memandang kaya miskin, seperti orang desa maupun orang kota, semua yang bernaung di negara kesatuan Republik Indonesia, seperti itu, mereka adalah rakyat. Nah, bagaimana tanggung jawab negara dalam hal ini adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat itu sendiri, Bung Ari. Pandemi COVID-19 ini senyatanya memang bukan hanya dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Saya rasa kita harus fair melihat itu semua. Bagi para pengusaha juga hari ini mengalami kondisi demikian. Bahkan tadi saya sampaikan di dalam beberapa diskusi kita sebelumnya, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak ya atau perusahaan dikarenakan alasannya memang mereka tidak bisa membayar pekerja ya, membayar upah pekerja dikarenakan memang pendapatan yang semakin hari semakin menurun. Nah, itu juga yang bisa menjadi perhatian kita. Yang paling terdampak di sini saya rasa juga sektor kuliner misalkan, yang hari ini karena PPKM harus dipaksa tutup dan dibatasi bagi konsumennya untuk makan 20 menit, Bung Ari, kan begitu? Ya. Nah, artinya saya rasa hal itu yang menjadi tanggung jawab negara. Karena saya rasa ini bagaimana ya, saya melihatnya ketika ada orang dalam tanda kutip yang selalu berkata bahwa jangan apa-apa negara, seperti itu ya. Saya malah lucu mendengar statement dan keterangan demikian. Karena memang mereka yang hari ini menjadi penguasa, seperti itu yang kemudian kita pilih dalam pemilu, baik eksekutif maupun legislatif, seperti itu, yang kita berikan suaranya ke mereka dan kemudian kita gaji mereka,
mereka tanggung jawabnya adalah bekerja dengan baik. Kan begitu, Bung Ari. Bila kemudian mereka tidak mampu bekerja dengan baik, pilihannya kan dua, Bung Ari. Apa kemudian mengundurkan diri, kan seperti itu. Atau dipecat oleh rakyat, kan seperti itu. Artinya, kalau itu yang kemudian mereka terima ya, ketika kemudian dia merasa gagal sebagai penguasa, sebagai pemimpin, maka kemudian dia mengundurkan diri. Saya rasa sudah banyak juga hari ini, tapi kan itu memang bukan budaya kita. Saya rasa lihat di Jepang, di negara-negara yang lain. Terakhir Malaysia juga mundur Perdana banyak menteri ya, yang kemudian akhirnya mereka mengundurkan diri karena. Ya. Betul, Bung Ari. Perdana Menteri Malaysia yang seperti yang kita tahu ya beberapa minggu terakhir ini, bahwa tapi kan memang itu bukan budaya kita, Bung Ari. Sebisa mungkin karena kalau bisa 3 periode lah, kan gitu, Bung Ari. Ya. Kalau bisa 5 periode. Ya. Kan begitu. Ya. Dan kan lucunya juga sudah dipersiapkan lagi kan, Bung Ari. Artinya saya rasa perpolitikan di Indonesia ini sudah ketebak. Saya rasa putra-putra terbaik bangsa, sepanjang kemudian mereka tidak punya atau tidak kemudian didukung oleh finansial yang cukup seperti itu. Ya, terus kemudian kendaraan politik yang mumpuni gitu kan. Saya rasa jangan berharap untuk menjadi pemimpin di negara ini, Bung Ari. Seperti itu. Kalau untuk PPKM nih, Bung ya. Tadi kan Bung cerita soal kesejahteraan. Minimal begini, ketika rakyat dikurung, maka kemudian minimal makannya ditanggung sama negara gitu kan. Nah, dan itu pun diatur dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, Bung ya. Nah, sementara di Indonesia sampai saat ini bansos saja belum kita dengar sudah diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan nih, Bung nih. Bagaimana kemudian Bung Yudi melihat fenomena ini, Bung? Ya, saya rasa terkait mengenai tentang bansos, suka dukanya sudah kita rasakan ya, Bung Ari. Dan lebih cenderung bukan sukanya, tapi dukanya. Beberapa bulan yang lalu dukanya bagaimana dana bansos dikorupsi. Artinya belum teregulasi dan tersalurkan dengan baik, tetapi kemudian uangnya sudah dikuntip begitu, ya, Bung Ari. Nah, itu kan kabar duka ya, saya rasa. Artinya hilangnya nurani. Seperti itu. Artinya memang ini menjadi contoh di kita. Belum masuk kepada tahap pemberian bansos secara maksimal, secara menyeluruh, tapi kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan. Seperti itu. Nah, hal ini kalau saya rasa tadi seperti yang Bung Ari sampaikan, apakah kemudian dana bantuan sosial ini sudah terdistribusikan di lapisan masyarakat yang menerimanya? Ya, saya rasa belum bisa dipastikan ya. Maksimal. Bung Yudi, apakah selama mendampingi bisa dipastikan? Saya rasa bagi para pemirsa yang melihat acara ini, ya, silakan Bung, lanjut Bung. Ya, artinya maksud saya bila kemudian perlu kita cek kebenaran daripada perkataan saya tadi, bagi pemirsa yang melihat acara ini boleh cek tetangga kanan kirinya yang memang di bawah ekonomi yang baik ya, seperti itu, atau di bawah garis kemiskinan, apa kemudian mereka menerima secara teratur dana bantuan daripada pemerintah itu sendiri atau dana bansos itu sendiri. Kalau di tetangga rumah saya terdekat dan banyaknya kami menerima pengaduan, belum, Bung Ari. Belum ya. Nah, yang datang ke kami ini kan menengah ke bawah, Bung Ari, ke LBH ini ya. Selalu tapi ada kita yang lapor ke LBH soal nggak dapat bansos, Bung. Kalau yang itu mereka minta kemudian, kebanyakan minta kemudian untuk dikomunikasikan, Bung Ari, ke RT seperti itu. Apakah kemudian memang dia masuk di dalam daftar? Nah, biasanya langsung nanti kita kirimkan
anggota kita untuk komunikasi dengan RT atau RW-nya, kemudian agar terdata sebagai penerima bantuan. Oh, artinya di lapangan tetap ada aduan meskipun tidak masuk ke ranah hukum, tapi kemudian mereka bermasalah di minimal pendataan gitu, Bung ya? Di minimal pendataan. Bung Ari. Ya, ini berarti PR kita memang, terutama untuk pemerintah, masalah data ini bukan hanya kemudian di tingkatan penyintas COVID, tapi kemudian di bansos pun juga bermasalah ya, Bung ya? Bung ya? Iya, betul Bung Ari. Ya, selanjutnya kalau misalkan sudah demikian, saya ingin kemudian ketarik ke ranah konstitusinya, Bung. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Bung, dengan adanya bansos? Karena dalam undang-undang itu kan dijelaskan, tidak dijelaskan secara spesifik secara bansos, tapi dijelaskan bahwa negara menjamin hidup masyarakat yang kemudian dilakukan lockdown atau kemudian isolasi wilayah, Bung. Ya, mungkin saya rasa ini menyangkut terminologi bahasanya ya, Bung Ari. Kan begitu. Makanya kemudian kenapa sih negara kemudian tidak melakukan lockdown seperti itu sedari awal ya. Bahkan kemudian hal itu kan yang juga dikritik oleh beberapa pakar seperti itu. Mungkin barangkali ketika pada saat itu negara mengambil pilihan untuk lockdown, kita tidak selarut ini dalam berhadapan-hadapan dengan virus COVID-19. Kan demikian. Nah, kenapa ini menjadi menarik dalam terminologi bahasa? Sekarang, dulu, saya lupa tuh namanya Bung Ari, sampai sekarang di PPKM ya. PSBB. PPKM level PSBB. Betul, PSBB. Bahkan kemudian sekarang PPKM level 4. Kalau untuk di Tangsel, Bung Ari. Mungkin nanti turun PPKM level 3 dan sebagainya. Artinya kalau berdasarkan apakah negara atau pemerintah dalam hal ini sudah memberikan bantuannya kepada negara, kepada masyarakat atau kepada rakyat yang terdampak COVID-19, makanya ini bukan lagi bicara mengenai tentang bahasa, saya rasa, Bu Ari. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepekaan dan kepedulian penguasa. Ketika penguasa peka dan peduli terhadap kondisi rakyatnya, saya tidak permasalahkan apapun itu terminologi bahasanya, tetapi kemudian ketika negara peduli terhadap nasib rakyatnya yang hari ini juga sudah banyak yang lapar seperti itu, maka kemudian bantuan itu harus diberikan secara maksimal. Seperti itu, Bung. Ya, Bung, kalau kita bicara soal bantuan yang tadi Bung bilang, berarti memang PR-nya juga kita masih banyak, apalagi kemudian negara berasumsi sudah tidak punya uang nih, Bung nih ya. Makanya kemudian warga kemudian berinisiatif membantu warga yang lain. Makanya muncul hashtag tuh, Bung, warga bantu warga. Nah, apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan negara dalam kemudian menangani pandemi COVID-19, Bung? Kalau saya rasa mungkin awalnya kenapa kita kemudian tidak punya uang karena pemborosan kepada sesuatu yang dirasa belum perlu, Bung Ari. Seperti itu. Kalau saya melihat pembangunan infrastruktur yang begitu besar dan hampir terjadi di seluruh daerah di negara kita, nah saya rasa itu juga menjadi salah satu kenapa kita tidak lagi kemudian memiliki uang, kan begitu. Nah, artinya kemudian hari ini harus menjadi bagian daripada skala prioritas. Skala prioritasnya adalah menghadapi pandemi, menghadapi COVID-19, dan tujuannya adalah bagaimana rakyat tetap bertahan, rakyat kemudian tetap makan dalam kondisi sulit, dan tetap diberikan bantuan, karena itu tanggung jawab negara, Bung Ari. Seperti itu. Uang yang hari ini dimiliki oleh negara kan adalah uang rakyat. Bukan uang presiden atau bahkan bukan uang daripada anggota-anggota dewan kita. Nah, saya rasa itulah yang kemudian menjadi fokus daripada penguasa.
tidak perlu sayang-sayang kalau pemberian uang atau pemberian bantuan bagi rakyat, karena itu uang rakyat sendiri. Bung Ari. Ya, kalau saya ngutip omongannya Riza Ramli nih, ekonom senior kita nih, jangan pelit-pelit lah sama rakyat, begitu ya Bung ya? Nah, begitu Bung Ari. Gitu ya. Jadi memang kecenderungannya memang kita agak sedikit jaga-jaga kalau sama rakyat pemerintah kita ya Bung ya. Ya, kecenderungannya kan banyak di beberapa momentum juga negara berbisnis dengan rakyat. Berbisnis dengan rakyat. Ya. Bung, ini daripada kita kemana-mana nih, saya ingin kembali ke fokus diskusi kita. Apakah kemudian LBH Tridharma apa yang kemudian menjadi pesan LBH Tridharma Indonesia dalam kemudian pendampingan hukum terhadap masyarakat di tengah COVID-19? Apa pesannya terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap yang lain-lain, Bung? Silakan, Bung. Ya, bagi masyarakat kita yang hari ini dan kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19, saya rasa kita perlu jaga-jaga, perlu mawas diri, perlu berhati-hati dalam berinteraksi seperti itu, sehingga kemudian kita tidak menimbulkan suatu potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Saya rasa itu yang penting, artinya sebelum kemudian terlibat dalam suatu investasi, terlibat dalam suatu perikatan, seperti itu, dipelajari terlebih dahulu. Seperti itu, karena di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada juga yang fokus tentang pembelaan, pendampingan, agar kemudian masyarakat dapat terbebas daripada permasalahan COVID-19, dan ada juga mereka yang mengambil manfaat atau keuntungan pribadi, Bung Ari. Nah, saya rasa itu. Terus kemudian bagi pemerintah ya atau pemangku kebijakan, buatlah regulasi yang baik, Bung Ari. Saya rasa negara atau pemerintah tidak perlu secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebetulnya boleh saja. Itu kan nanti saya disalahkan, Bung Ari. Tetapi kondisinya negara cukup membuat regulasi saja, saya rasa. Tinggal kemudian yang mendistribusikan bantuan itu cukup masyarakat di tingkat level RT, seperti itu kan, di level RW. Buatlah kemudian khawatir kemudian disalahgunakan, buatlah tim pengawasnya. Seperti itu. Saya pikir itu lebih efektif dibanding kemudian presiden sendiri turun tangan bagi-bagi bantuan seperti itu, yang akhirnya kemudian berdampak kepada timbulnya kerumunan lagi, Bung Ari. Ya. Bukan tidak boleh, tapi saya bilang tadi itu, Bung Ari, artinya sangat besar pengaruh dari Bapak Presiden kita untuk membuat suatu regulasi, membuat suatu kebijakan-kebijakan bagi rakyatnya, Bung Ari. Artinya sangat strategis. Jabatan Presiden itu harapannya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa, Bung Hari. Tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Ya. Dan kemudian silakan, Bung. Ya, dan kemudian untuk bagi para pemangku kebijakan khusus dalam bidang peradilan, Bung Ari, ketika banyaknya kita juga melakukan pendampingan hukum secara litigasi seperti itu, memang berdampak PPKM ini terhadap itu semua. Jadi banyak perkara kita yang memang juga tidak direspon atau tertunda lah, saya rasa. Kalau tidak direspon sih tidak ya, karena memang itu menjadi tanggung jawab dan keharusan oleh mereka. Tetapi karena ada penundaan itu, Bung Ari, sehingga kemudian ada beberapa bulan terakhir ini tidak ada undangan, misalkan dalam ranah proses tripartit di Disnaker dalam rangka mendampingi mereka yang di PHK sepihak. Alasannya kemudian mereka masih PPKM seperti itu, atau masih WFH seperti itu. Nah, artinya itu juga kemudian menghambat daripada proses penegakan hukum di kita sendiri, Bung Ari.
Seperti itu. Artinya bisa dicari solusinya ya Bung ya, dalam kemudian menjalankan tugas dan kewajibannya selaku penegak hukum ya Bung ya, sehingga kemudian ada kepastian secara hukum gitu Bung Yudi ya. Nah Bung Yudi, jika ada pemirsa kita yang kemudian ingin melakukan konsultasi terkait masalah hukum, bisa menghubungi kemana nih Bung Yudi nih? Ya, bagi masyarakat dimanapun itu di seluruh wilayah Indonesia, terlebih lagi kita ada dalam waktu dekat kita akan ada pelantikan di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Papua, bagi para pengurus kita yang ada di Papua nanti, dan kita juga tersebar di beberapa daerah yang lain. Cukup mengetik LBH Tridharma Indonesia di Google, itu semua informasi ada di sana, Bung Ari. Seperti ya, Bung ya. Dan pro bono ini, Bung ya. Pro bono, Bung Ari. Artinya banyak masyarakat kita yang lain yang juga dibantu secara cuma-cuma. Secara gratis ya, Bung ya. Begitu, ya. Bung Yudi. Baik, Bung Yudi, terima kasih atas waktunya dalam perbincangan diskusi online kita. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, Sobat Kedai Pena, demikianlah perbincangan kita, editorial talk kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya selaku host, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, Bung Yudi. Merdeka, Bung Ari.